Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ditakdirkan menemukan channel ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus untuk hajat-hajat tertentu. Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha berkuasa, Maha segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau berdoa ialah orang yang sombong, yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah.
Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya di dalam berdoa terdapat waktu yang mustajab dan terdapat pula pendorong doa-doa kita supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu melakukan amalan-amalan khusus atau wirid-wirid khusus supaya doa-doa kita, apa yang kita inginkan segera terwujud. Semoga dengan wasilah atau perantara amalan atau doa yang akan kami bagikan ini nanti, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan segera mengijabah doa-doa kita, dan hajat dan keinginan kita bisa segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan yang mana amalan tersebut sudah kami buktikan, sudah kami amalkan ketika saya menjual tanah. Dan alhamdulillah dengan wasilah atau perantara saya mengamalkan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tanah tersebut laku dengan lancar, dengan cepat, dan tidak ada halangan suatu apapun. Amalan ini kami dapat ketika saya ditamui atau ada tamu ke rumah saya, dan saya waktu itu curhat. Kemudian saya diberi amalan atau ijazah. Amalan ini kemudian saya amalkan. Sebenarnya saya mengamalkan tidak sesuai prosedur yang diijazahkan oleh seorang tamu tersebut. Sebenarnya amalannya yang diijazahkan tamu tersebut itu prakteknya yang mengamalkan langsung ke lokasi, kemudian setiap sudut pojok tersebut itu dibacakan surah yang ada dalam Al-Quran, kemudian waktu mengamalkannya itu menjelang maghrib. Terus kemudian saya kan jarak jauh dari lokasi tersebut. Kemudian saya inisiatif, saya amalkan sendiri di rumah dari jarak jauh, tetapi saya hanya membayangkan tanah atau lokasi yang saya mau jual. Dan alhamdulillah dengan inisiatif atau amalan yang saya amalkan tersebut, tanah saya laku dengan cepat dan transaksi lancar, tidak ada halangan apapun. Adapun amalannya yaitu membaca surat An-Nasr, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Surat tersebut dibaca sebanyak 12 kali sambil saya membayangkan di setiap sudut pojok lokasi tanah yang saya mau jual. Cukup hanya seperti itu, tapi waktunya ya waktu menjelang maghrib saya amalkan, tetapi dari jarak jauh dengan saya membayangkan tempat atau lokasi yang saya mau jual. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.